Shalom, terpujilah nama Tuhan. Sebentar kita akan memulai ibadah kita. Kita angkat pujian kita, isilah Tuhan bejana hidupku. Haleluya, terpujilah namamu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita boleh sehat semua karena Tuhan. Mulai dari hari Senin sampai hari Minggu. Semua karena kebaikan Tuhan. Jikalau kita mengandalkan kekuatan kita, maka lemahlah kekuatan kita. Haleluya. Kita belajar firman Tuhan hari ini. Isilah Tuhan bejana hidupku dengan air firman-Mu, dengan kuasa cipta firman-Mu. Sucikan hidupku, ku mau belajar taat pada firman-Mu, lakukan dengan kasih. Ku berikan Kau tempat sebagai kepala, Yesus mempelai priaku. Isilah Tuhan bejana hati kami, supaya kami kuat berjalan bersama Engkau. Haleluya. Isilah Tuhan bejana hidupku dengan air firman, kuasa cipta, dengan kuasa cipta firman-Mu. Sucikan hidupku, ku mau belajar taat, ku mau belajar taat pada firman-Mu, lakukan dengan kasih. ku berikan Kau tempat, ku berikan Kau tempat sebagai Bapak Ibu, sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Ku mau belajar taat pada firman, lakukan dengan kasih. Ku berikan Kau tempat, ku berikan Kau tempat sebagai kepala, Yesus mempelai priaku, Yesus mempelai priaku, Yesus mempelai priaku. Salam Bapak Ibu Saudaraku, selamat pagi, selamat beribadah untuk jemaat Tuhan yang kasih Tuhan pada pagi hari ini. Ya, kita mengambil firman Tuhan, kita ambil Alkitab kita ambil firman Tuhan dari Mazmur 13, mulai ayat 2 sampai dengan 6, mulai 2 sampai 6. Saya minta kepada kita Bapak Ibu Saudaraku supaya kita bergantian membacakan firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Berikutnya doa kepercayaan ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggalkan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah.
Ayat 6 kita sama-sama. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita pejamkan mata kita. Kita nyanyikan dengan segenap hati. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih. Kami mau bernyanyi kepada Tuhan. Kami menyembah sebab hanya Tuhanlah penghiburan kami. Sebab hanya Tuhanlah pertolongan kami. Kalau kita Bapak Ibu hidup, kalau kita mengulang waktu di masa COVID-19, cukup lama dunia bahkan Indonesia sendiri menghadapi perkara yang besar. Tapi kamu dan saya boleh hidup, jadi tidak ada alasan tidak bernyanyi, tidak menyembah. Mari kita berdoa, kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati tengah, tak pernah kau biarkan diriku. Katakan walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Percaya pertolongan Tuhan, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Yesus kita yang hebat dan ajaib. Sama-sama katakan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Dalam hidup tak pernah kau tinggalkan, meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Haleluya. Awan gelap pun menghadap, lewati badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Kita angkat pujian ini dari awal. Haleluya, haleluya. Tiada pernah ku ragukan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidup tak pernah kau biarkan,
walau seribu, walau seribu rebah di sisi Kau tetaplah Allah penolong. Walau 10.000 rebah, sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisi Kau tetaplah Allah. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisi Kau tetaplah Allah. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari Bapak Ibu katakan, jemaat Tuhan saja katakan, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus. Mari kita sembah Sang Raja. Haleluya. Engkau penolongku. Kami hidup karena Tuhan. Kami ada karena-Mu ya Tuhan. Kami menyembah. Haleluya. Haleluya. Masih dapat bertahan sampai dengan hari ini, semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Mari angkat sembah-Mu, mari bernyanyi atas kebaikan Tuhan. Sembah Dia. Haleluya. 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 Kami dapat bertahan karena Tuhan. Kami dapat kuat karena Tuhan yang menolong kami ya Bapa. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan.
Kasih buat anugerah-Mu yang menyertai kami sampai hari ini. Bahkan dalam situasi apapun Tuhan tetap baik, Tuhan penolong kami. Buktinya kami dapat bertahan karena Tuhan. Jikalau ada sesuatu di hati kami, kami percaya suka dan duka kami akan lewati. Jikalau Tuhan ada bersama dengan kami. Mari jemaat Tuhan katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Dengan ucapan syukur mari angkat tanganmu katakan, walau 1000 rebah di sisi, Kau tetaplah Allah, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisi kami masih ada Tuhan, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisi, Kau tetaplah Allah, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Yesus Allah penolong kami, Yesus satu-satunya jawaban. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kami dapat kuat karena Tuhan. Kita yang percaya sama-sama dengan saya katakan amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu, anak-anak muda, dan sebentar kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak muda. Di tempat ini silakan maju ke depan.
Silakan untuk anak-anak muda di tempat ini, haleluya, dipersilakan duduk. Terima kasih anak-anak muda. Sama-sama kita bertepuk tangan, haleluya. Apapun badai dalam hidup kita, ada Tuhan yang menyertai kita semua. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin, amin. Beribu rebah di sisiku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah ya Tuhan, haleluya. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sama-sama kita bertepuk tangan, haleluya. Engkau Allah yang hebat, haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Beribu rebah, beribu rebah di sisiku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah ya Tuhan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber. Sekali lagi katakan Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Haleluya. Kaulah Allah, sumber. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Haleluya, haleluya. Kita percaya kalau iman di Alkitab, iman kita sebiji sesawi, maka kita bisa memindahkan gunung. Katakan amin. Mau dipulihkan Tuhan, mau disembuhkan Tuhan, katakan amin. Haleluya. Selangkah demi selangkah kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Haleluya. Sama-sama yuk. Di atas kepala boleh? Dengan kekuatan kami punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Haleluya. Sama-sama katakan wow, oh, oh.
demi selangkah ku maju. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak musuh gemetar. Haleluya. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Panggil namanya Yesus, Yesus Tuhan. Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Sama-sama katakan selangkah demi selangkah, yes. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Iman kita, haleluya, yes. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Panggil namanya, yo Yesus, Yesus Tuhan. Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus, Yesus Tuhan. Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Sekali lagi katakan dengan iman katakan, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuat. Mari katakan, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Dua kali lagi katakan, bila kau di sisiku, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai
Yesus besar di dalam kita, katakan. Yesus besar di dalam kita, katakan. Beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan Allah kita. Dipersilakan duduk Bapak Ibu, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman-Nya. Firman-Nya mengandung janji ya dan amin atas hidup kita, haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya. Meskipun 1000 tangan manusia, bahkan firman Tuhan berkata, Tuhan bisa mengubahkan rancangan orang jahat menjadi kebaikan atas kami. Ini lagu yang cukup mahal, sangat mahal kata-katanya. Kita hidupi dalam hati kita, sebab Tuhan akan menolong kita. Anak Tuhan disertai. Haleluya. 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 Di dalam segala janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Tuhan Allah yang membela kita. Haleluya, haleluya. Di dalam segala janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Dari awal di dalam segala hal, di dalam segala hal, janjinya takkan berubah. Janjinya tak berubah. Oh, apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, percayalah Tuhan yang meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Percayalah, percayalah Tuhan. Mari kita angkat sembah kita. Haleluya, haleluya. Engkau yang membela, Engkau yang menolong, Engkau Allah yang menyertai kami. Kami tidak perlu takut, sebab ada Tuhan yang mengangkat kami. Ada tangan-Mu yang perkasa menolong. Haleluya, 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 haleluya. Meskipun 1000 tangan, sama-sama kita bangkit berdiri. Menarikku jatuh, namun
namun Tuhan yang bela. Sanggup membuatku naik ke. Percayalah, percayalah, Tuhan yang bela. Yes, katakan jemaat Tuhan. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun amin, amin, amin. Naik ke gunung, percayalah Tuhan ya. Jemaat Tuhan, once more, sekali lagi katakan. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Haleluya. Naik ke gunung, percayalah Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Oh, meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan yang bela. Percayalah, percayalah Tuhan yang bela. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Yang sudah diberkati kita katakan bersama-sama amin. Salam Bapak Ibu. Ya, puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur pada saat siang hari ya, pagi hari menjelang siang hari ini. Firman Tuhan kita buka di dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Ya, kita sama-sama membuka Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Kita sama-sama membaca Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. 1, 2 ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia memanggil namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Kita bersyukur, ya saya berterima kasih kepada Tuhan. Sampai saat ini masih bernafas. Sampai saat ini masih diberi kesempatan beribadah kepada Tuhan, diberikan umur panjang. Kalau kita melihat berita-berita viral sekarang ini, di mana kalau nggak salah minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, di mana keluarga Bapak Manulang, ya, yang ada di Lubuk Pakam, ditabrak kereta api, 6 orang meninggal, hanya 1 tinggal yang bungsu. Ya, mungkin kita sudah tahu viral sekarang ini kalau kita melihat di YouTube. Itu akan muncul ya. Nah, kita bersyukur, bayangkan 6 orang yang meninggal. Saya berpikir Tuhan, ya seperti
keluarga Bapak Manulang 6 orang, suami istri, anak-anaknya meninggal. Yang paling bungsu yang masih hidup. Nah, coba kita renungkan baik-baik. Kita renungkan coba ini baik-baik dalam kehidupan kita. Oleh karena anugerah, oleh karena Tuhan, kita masih hidup Bapak Ibu. Anak-anak kita sehat Bapak Ibu. Mungkin cucu kita masih sehat semua. Oleh sebab itu, mari kita semakin dekat lagi kepada Tuhan. Tema firman Tuhan pada saat pagi hari ini, ketika hatiku melekat kepada Tuhan. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Ya, next. Arti melekat di sini sesuai dengan firman Tuhan, tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Itulah arti melekat. Dan yang selanjutnya, arti melekat adalah isi hati kita selalu memikirkan Tuhan, bukan memikirkan dunia ini, bukan memikirkan harta benda, tetapi arti melekat adalah isi hati kita selalu memikirkan Tuhan. Dan yang selanjutnya, arti melekat tidak dapat digoyahkan dari Tuhan. Apapun masalah pergumulan kita, sekalipun 1000 menggoda kita, orang dunia katakanlah manusia, untuk membuat kita jatuh, tetapi kita tidak akan goyah. Itulah arti melekat Bapak Ibu. Dan yang selanjutnya di sini, arti melekat adalah menempel benar-benar, tidak mudah lepas. Tidak mudah lepas apapun masalah pergumulan kita. Seperti perangko dan amplop menyatu. Itulah arti melekat Bapak Ibu. Yang selanjutnya, arti melekat adalah merenungkan Dia setiap saat. Merenungkan Yesus setiap saat. Melalui doa, melalui baca Alkitab, melalui ibadah, dan lain-lain perkara-perkara rohani. Arti melekat adalah seperti ranting menempel pada pohon anggur. Arti selanjutnya, arti melekat bukan teori tetapi pengalaman hidup dengan Tuhan. Banyak kehidupan ini hanya teori, tetapi pengalaman dengan Tuhan tidak ada. Jadi yang perlu di sini bukan teori, tetapi pengalaman dengan Tuhan. Next. Arti meluputkan di sini, tadi karena ada kata meluputkan, tidak terjangkau, tidak kena sasaran. Jadi maksudnya di sini tidak terjangkau oleh kuasa-kuasa kegelapan. Karena kita sudah diliputkan oleh Tuhan. Sudah diluputkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi tidak terjangkau oleh kuasa kegelapan. Tidak kena sasaran dari setan iblis. Panah-panah si setan, panah-panah si iblis itu ditolak di dalam nama Tuhan Yesus. Next. Ya, arti membentengi adalah bangunan tempat perlindungan atau bertahan dari serangan musuh. Seperti gambar ini ya. Seperti ini, bangunan tempat perlindungan, bertahan, ya, bertahan dari serangan musuh. Nah, puji nama Tuhan. Di sini ketika hatiku melekat kepada Tuhan, dikatakan di sini yang pertama, Tuhan menjamin perlindungan atau keamanan. Tuhan menjamin perlindungan atau keamanan. Di sini ya. Tuhan menjamin perlindungan atau keamanan. Tadi Mazmur 91 ayat 4. Biar saya baca Bapak Ibu ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Jadi Tuhan menjamin perlindungan. Saya teringat lebih kurang tahun, saya lupa tahun 90-an kali ya. Waktu anak kami Feni yang paling besar, ya tidak hadir karena kurang sehat di tebing tinggi. Itu di depan ini dulu rawan ya, rawan setiap tahun memakan korban di depan ini. Dan kami beribadah waktu itu masih di rumah. Di depan itu rumah dulu, rumah mertua. Ya dikasih untuk Tuhan, dipersembahkan untuk Tuhan. Dan tempat beribadah dengan pastori, ya kecil lah tempat beribadah. Saya bilang sama anak saya, Fen, kalau mama ibadah, jangan keluar gerbang. Namanya anak-anak ya.
Dia keluar gerbang, tiba-tiba dia mau menyeberang ke depan sana, tiba-tiba mobil, saya lupa mobil sedan atau mobil, ya saya nggak ingat lagi, tiba-tiba mau ditabrak, sudah dekat, paling jarak 10, mungkin hanya jarak 30 cm mungkin. Terdengar waktu kami beribadah rem paku, ya rem daripada mobil. Nah ini tempat perlindungan. Nah yang selanjutnya pernah juga Yusuf Aprinando anak yang kedua. Di tempat yang sama. Kami ibadah malam di gereja, waktu itu bentuk rumah. Tiba-tiba mobil datang arah dari Medan, tiba-tiba rem paku. Semua tetangga bilang begini, adong dona mate, katanya, ada yang meninggal. Tapi puji Tuhan, jarak hanya sedikit saja. Itu namanya perlindungan Tuhan. Di tempat ini berapa orang pernah juga, kalau nggak salah anak, ya bukan salah lagi, anaknya Pak Nababan ya, Hasudungan. Ya saya ingat itu lebih kurang mungkin 30 tahun yang lalu kali ya mungkin, atau 25 tahun yang lalu waktu dia masih TK kalau nggak salah atau kelas 1 SD. Ini Ibu Nababan saksi ya. Nah, anaknya Sudung. Waktu itu ibu ini belum setia kali beribadah. Ya hanya duduk di warung, tiba-tiba Hasudungan kalau nggak salah kelas 1 SD lah ya, entah TK. Tiba-tiba menyeberang, saya menyeberang tak dari mana nggak tahu, menyeberang diseret mobil Suzuki atau mobil apa itu ya. Diseret dari arah Medan atau dari arah sana saya pun nggak ingat lagi. Oh arah dari Sunggal ke Medan, diseret kira-kira 10 meter kalau nggak salah. Nah tiba-tiba sudah tidak bernyawa ya Bu ya. Secara kasat mata tidak bernyawa, sehingga kami semua pelayan-pelayan pas ibadah raya, kami kumpul semua di gereja, kita berdoa supaya terjadi perlindungan Tuhan. Karena dibawa ke rumah sakit Sitanggang dulu, sekarang rumah sakit Sari Mutiara. Nah itulah perlindungan Tuhan. Dan setiap tahun tempat ini dulu memakan korban. Tetapi puji Tuhan, karena perlindungan Tuhan, anak-anak Tuhan, orang yang bersandar kepada Tuhan, tetap dalam perlindungan. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Kita baca bersama-sama. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Coba kita baca bersama-sama. Ya, 1, 2, ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Tempat perlindunganku adalah Allahku yang kupercayai. Itu harus kuat di dalam hati kita Bapak Ibu ya. Tempat perlindunganku adalah Allahku yang kupercayai. Ya, next lagi. Ya, di dalam Mazmur 18 ayat 3. Coba dulu Mazmur 18 ayat 3. Mazmur 18 ayat 3. Ini kita buka firman Tuhan. Mazmur 18 ayat 3. Ya, firman Tuhan berkata, Mazmur 18 ayat 3. Kita sama-sama membaca Mazmur 18 ayat 3. 1, 2 ya. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Ya, luar biasa firman Tuhan ya. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Coba satu lagi, Mazmur 46 ayat 2. Mazmur 46 ayat 2. Ya, Mazmur 46 ayat 2. Ya, kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung bergoncang di dalam laut. Ini kurang pas ya, coba dulu ya. Ayat 2. Ayat 2 ya. Mazmur 46 ayat 2. Ya, Mazmur 46 ayat 2. Ya, Mazmur 46 ayat 2. Mulai Allah itu.
Ya, kurang pas ya. Allah itu. Biar saya baca. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ya, sekali lagi saya baca. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah, puji nama Tuhan, saya bersaksi kalau saya memang ciri khasnya suka bersaksi. Pengalaman yang saya alami bukan pengalaman orang lain, tetapi yang saya alami Bapak Ibu. Terlalu banyak ya pertolongan Tuhan kami alami Bapak Ibu, khususnya saya pribadi. Pertama kali saya ditempatkan mengajar pegawai negeri di Dolok Masihul. Tebing tinggi kira-kira 10 kilo ke Dolok Masihul. Nah, pada waktu itu Bapak Ibu, penempatan pertama saya pegawai negeri ditempatkan di SMP 2 Dolok Masihul. Nah, sewaktu penempatan pertama di sana, saya belum mengerti di situasi di sana karena di sana lebih banyak pohon karet atau pohon sawit, tapi pohon karet, pohon rambong lebih banyak. Lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat di sana lebih banyak pohon rambong, Bapak Ibu. Pernah saya belanja, ini tentang perlindungan Tuhan. Saya pernah belanja dari kota tebing tinggi, namanya desa, ya desa Dolok Masihul. Saya naik dari simpang Dolok Masihul, naik mobil kecil Mega kira-kira 10 orang. Ya, muatan 10 orang. Saya naik, saya pikir tadinya itu semua mobil sewa arah ke Dolok Masihul. Saya naik saja, naik tanpa bertanya karena 2 kali pernah saya naik, semuanya ke Dolok Masihul. Saya naik ke paling depan, di samping supir sama ada sewa ibu-ibu waktu itu. Nah, sewaktu di perjalanan, saya orangnya memang nggak mau diam. Maksudnya gini, kalau ada jiwa mau saya layani, ada jiwa saya mau bercerita tentang Tuhan. Nah, saya bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Nah, sewaktu bersaksi tentang kebaikan Tuhan, belum di kilometer 10, saya tinggal di kilometer 10, SMP 2 di Dolok Masihul kilometer 10. Akhirnya kira-kira kilometer 5 kali ya, kilometer 5 itu mobilnya mobil Mega mengarah ke kanan, rupanya terus jalan terus. Saya sudah curiga, di atasnya bawa tilam, saya pun udah ada curiga sedikit, tapi saya pikir mungkin nanti juga balik ya dari jalan biasa, jalan umum. Nah, dibawa terus sampai jauh, pohon rambong semua. Pohon rambong jalannya belum diaspal. Lebih kurang mungkin sudah ada 15 kilo saya rasa jauh. Rupanya saya tanya supirnya, Ito, saya bilang karena kebetulan orang Batak. Ito, ini sudah di mana ini? Kalau nggak salah orang tebing tahu kampung Sebel ya? Entah kampung Sebel, entah kampung apa lah, ada bel-bel-belnya gitulah ya. Saya nggak ingat. Terus aduh, langsung berhenti. Ini sudah sangat jauh itu. Mobil kemari hanya satu hari. 1 pagi, 1 sore mau pulang. Pada saat itu saya sore, sesudah mengajar saya belanja ke tebing. Memang agak jauh, 10 kilo. Dan mobil angkotnya sangat jarang. Kalau ada 1 jam, 1 angkot gitu. Jadi lama menunggu, namanya di desa. Sehingga saya bilang, itu bagaimana jalan keluar? Nggak mungkin saya kembali lagi ke simpang. Nggak mungkin ke jalan besar. Sedangkan ini jalan desa. Aduh, bagaimana caranya? Udah begini aja itu. Itu menginap di sini saja, besok pagi ada mobil. Terus saya berpikir, waktu itu anak saya, kalau nggak salah Yusuf Aprinando saya bawa kos di rumah janda lah. Saya sengaja di rumah janda. Saya nggak mau tinggal di rumah yang ada suaminya, ya menjaga segala sesuatu. Terus bagaimana anak saya nanti saya pikir, karena sudah sore, akhirnya saya turun, pokoknya turun leto ya, menginap aja di sini, lingkungan orang kita Jawa. Akhirnya saya berdoa, saya minta ampun sama Tuhan karena asik berbicara tentang Tuhan, tetapi Tuhan memberi jalan keluar sangat jauh ke dalam, dan rumah-rumah jarang, paling nanti kira-kira sudah jauh ke dalam ada beberapa rumah perkebunan. Sebelumnya semua pohon rambong. Misalnya ada kejadian-kejadian yang tidak pokoknya yang tidak enak gitu bisa terjadi. Akhirnya saya berdoa, Tuhan tolong buka jalan. Bagaimana caranya? Saya harus pulang karena anak saya waktu itu Yusuf Aprinando kira-kira berumur entah 6 tahun ya.
Entah 5 tahun, entah itulah saya pun gak ingat. Akhirnya saya berdoa, tiba-tiba mobil datang, mobil pickup, baru bawa barang, baru mengantar barang, alat-alat perabot. Saya stop, kan orang gak ada lagi, saya gak kenal lingkungan itu, gak kenal. Saya belum pernah ke daerah dulu, masih belum pernah sama sekali. Jadi saya nggak ngerti tempatnya. Akhirnya saya stop, mobilnya langsung berhenti, senang gitu, senang. Bapak-bapak bereokan seperti bandit film India. Itu yang membuat saya seram. Ya, mukanya nggak lembut Bapak Ibu. Jadi mukanya tinggi, besar, hitam dan bereokan gitu ya, berjambang. Terus, oh Pak, saya bilang, permisi Pak, saya stop. Ini nggak ada orang loh, nggak ada orang. Sama sekali nggak ada manusia lagi gitu, udah sore. Stop, saya bilang, Pak, saya permisi Pak, saya tadi kesasar Pak. Mobil saya mobil Mega, salah jalan. Oh salah jalan itu. Kalau ke Dolok Masihul ada spesial. Pak saya bisa minta tolong, oh boleh. Saya waktu itu masih muda lah, masih umur 26 mungkin lebih kurang ya. 20, jadi masih sangat muda. Sekarang umur saya 61 jalan 62. Akhirnya dibuka dengan semangat seperti seram mukanya, seram. Seperti bandit lah, bandit-bandit dalam film. Bandit film India, tinggi, besar, hitam, bereokan, seram. Saya berpikir, aduh sempat berpikir secara negatif, jangan-jangan nanti terjadi apa-apa di jalan, mau menjerit, gak ada minta tolong, sama siapa minta tolong, gak ada manusia Bapak Ibu. Karena jauh kali ke dalam. Akhirnya saya duduk, saya bilang mau kemana? Dek, katanya manggil Dek, saya mau ke Simpang aja Pak, saya bilang. Terus, oh boleh saya antar. Tapi saya lihat wajahnya, kan tahu kita wajah orang agak genit, agak sopan gimana, wajahnya jujur Bapak Ibu, agak genit Bapak Ibu. Akhirnya saya minta hikmat dari Tuhan, Tuhan tolong bagaimana caranya Bapak ini supaya tidak menjadi genit. Ya wajahnya, bayangkan saya umur 26 tahun loh, lebih kurang waktu itu. Akhirnya saya bilang, orang kita apa Pak? Oh saya orang Jawa, tapi istri saya Boru Sinaga. Oh saya manggil Opung. Saya bilang Opung biar akrab, biar tidak ada di dalam pikirannya yang negatif. Oh ya, oh jadi kalau Opung Boru saya, mamanya bapak saya Boru Sinaga. Oh iya. Jadi sering-sering saya bilang, iya Opung, reda wajahnya yang ada bandit-banditnya. Nah itulah jalan keluar. Dan dia bilang biar saya antar sampai ke rumah kilometer 10. Saya bilang Opung terima kasih, lumayan perjalanan. Ya, sering-seringlah manggil Opung. Akhirnya diturunkan di Simpang. Dia bilang toko kita, toko perabot ini di tebing tinggi. Itulah toko kita. Mana tahu belanja atau ada perlu ya. Pak Hopu, cucu katanya. Iya Opung, terima kasih Opung, saya kasih uang. Oh jangan, nggak ada pakai uang. Ya namanya puji Tuhan. Itu salah satu contoh perlindungan Tuhan. Dan dikatakan tadi Tuhan dijamin 1000% dijamin bahwa perlindungan Tuhan, keamanan luar biasa. Nah ke depan biarlah kita maksudnya lebih dekat lagi kepada Tuhan lewat kejadian-kejadian, kejahatan, tabrak, menabrak sekarang ini terjadi. Kalau kita lihat di Lubuk Pakam kejadian seperti itu, saya berpikir panjang bagaimana sedihnya ya si bungsu menghadapi 6 mayat. Pertama 5 orang yang meninggal, menyusul kembali dari rumah sakit ada Malik. Tidak lama 2 hari, kalau nggak salah 2 hari kemudian mamanya meninggal. Nah ini kalau bukan karena perlindungan Tuhan. Makanya Bapak Ibu setiap kita berjalan menaik mobil, naik sepeda motor atau naik sepeda, mari kita connect dengan Roh Kudus, connect dengan Tuhan, berdoa. Apalagi keluar kota, mari kita minta pimpinan Tuhan supaya kita dalam perlindungan Tuhan, supaya kita dibungkus balut oleh darah Yesus. Maka rencana-rencana si setan, segala roh celaka, roh maut kita tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Bukan karena kuat, bukan karena gagah, tetapi semata-mata oleh karena pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan. Haleluya. Dan yang selanjutnya yang kedua, ya di sini dikatakan yang kedua, next. Ya, coba yang kedua. Yang kedua, ketika hatiku melekat kepada Tuhan, maka pergumulan kita, ya di sini yang kedua, pergumulan kita dijawab oleh Tuhan.
Pergumulan kita dijawab oleh Tuhan. Mazmur 91 tadi ayat 15a, biar saya baca di sini. Dikatakan di dalam Mazmur 91 ayat 15a, bila ia berseru kepadaku, ku huruf besar, bila ia berseru kepadaku, aku di situ huruf A besar berarti Tuhan, aku akan menjawab. Ingat Bapak Ibu, bila aku berseru, maka Tuhan akan menjawab. Bapak Ibu, sebelum gereja ini berdiri Bapak Ibu, pertama-tama kita membeli tanah di sebelah kanan, itu yang ada parkir mobil, itu sebenarnya enggak, kalau kita pakai pikiran enggak ngerti ya. Maka dikatakan firman Tuhan 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan menyediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Permohonan doa kita waktu itu di sini, sebelum gereja ini berdiri ini masih kosong, ya, kosong. Kita gumuli dulu tanah sebelah kanan sudah menjadi topik doa. Ya, supaya dibeli, kalau nggak salah 9 kali entah 23, entah itulah ya, saya nggak ingat. Itu tanah marga Ambarita. Mulai dari depan pintu gereja sampai ke belakang pastori, itu tanah dari marga Tampu Bolon, ibu itu Boru Simanjuntak, janda, kepala sekolah di Titi Bobrok. Itulah yang punya tanah ini, karena gereja sudah tidak muat lagi beribadah pada waktu itu. Akhirnya kita masuk dalam topik-topik doa. Topik doa, makanya sekarang ini ya mari kita tingkatkan semua pelayan-pelayan, jemaat di tempat ini. Kalau dibandingkan tahun 93-92 di tempat ini jam-jam doanya banyak Bapak Ibu ya. Makanya nggak heran kalau terjadi mujizat yang luar biasa. Pertama, doa semalaman. Setiap minggu doa semalaman, kalau nggak salah setiap hari Jumat dulu di depan ya, di depan bentuk rumah ya, pastori belakang. Setiap hari Jumat doa semalaman. Setiap hari, bukan waktu libur. Yang kedua, doa puasa itu dihadiri 25 orang. Kami pelayan-pelayan dulu wajib. Dengan caranya minta hikmat dari Tuhan. Jadi nggak ada lenggang kangkung pelayan. Kerja keras. Semua pelayan-pelayan dulu kerja keras. Dalam doa semalaman setiap minggu, hari Jumat kalau nggak salah. Doa puasa entah hari Rabu saya nggak ingat lagi. Doa puasa. Ya, itu dihadiri lebih kurang kami 25 orang, itu jemaat masih sedikit loh dulu. Tapi dihadiri 25 orang, baru doa berantai. Doa berantai tidak putus, namanya rantai. Jadi saya pribadi masih saya ingat, jam doa saya ambil jam 12 malam. 1 jam saja. Dan komitmen dengan Tuhan. Kalau misalnya saya tidak bisa, itu saya minta tolong ganti dengan yang lain. Nggak boleh kosong. Itu komitmen kami dulu. Misalnya dari jam 7, jam 8, 9, 10, 11, 12 terus itu doa berantai, tidak putus. Baru yang selanjutnya doa bersama semua pelayan-pelayan di GBI Immanuel ya di depan dulu. Semua setiap pagi komitmen jam 5 pagi wajib semua kumpul di gereja walaupun bentuk rumah. Itu wajib dulu, nggak ada yang tidak ikut. Ini saya ingatkan kepada semua hamba-hamba Tuhan, doa puasa aja berat kali datang. Doa puasa, semalam kami 4 orang ya. 4 orang, ini mari kita bangkitkan Bapak Ibu ya. Doa puasa, doa semalaman. Nah itu semua dulu tidak ada yang absen Bapak Ibu. Saya berani bersaksi tidak ada yang absen. Jam 5 pagi sudah datang di pastori. Bukan di pastori, di gereja. Semua membaca Alkitab bergiliran dan menaikkan doa syafaat sebelum melayani Tuhan pagi-pagi jam 10 di tempat ini. Coba bayangin ya bedanya ya. Dan setiap hari beribadah. Setiap hari beribadah. Minggu sore beribadah, Senin beribadah. Semua diikuti, seminggu tidak ada berhenti. Terjadi mujizat Tuhan yang luar biasa. Makanya pada waktu itu di kantong kolekte sering terjadi dapat emas. Nggak bohong, ada saksi di sini. Di sini ada Bapak Gembala, nggak boleh bohong-bohong ya. Terdapat emas, ya kalung, cincin bulu sapir. Kenapa? Karena saya bilang Tuhan, apa yang bisa harus kuperbuat untukmu Tuhan. Saya berhenti sudah waktu itu pegawai negeri. Kami suami istri sudah berhenti. Tuhan bilang sama saya, itu jam 12 malam loh saya giliran saya doa berantai. Tuhan bilang sama saya, itu di lemarimu ada emasmu.
selama kau pegawai negeri, saya menabung-nabung sedikit, nggak banyak Bapak Ibu. Sedikitnya mas saya tabung selama pegawai negeri. Tuhan bilang, jangan hanya omdo. Jangan hanya omong kosong, omong doang. Beri masmu untuk Tuhan. Saya bilang begini, Tuhan, saya kan sudah tinggalkan pegawai negeri. Suami sudah meninggalkan sebagai gembala, sudah meninggalkan pegawai negeri. Sekarang yang di lemarimu, keluarkan, masukkan di kantong, di amplop, tulis di sana untuk pembangunan rumah Tuhan. Akhirnya saya lawan berat memberi, tapi akhirnya saya bilang, ya saya mau 1 gram tidak ada saya sentuh. Saya masukkan, nggak pernah saya pakai, bentuk gelang, itu London loh Bapak Ibu ya. Bukan emas 22 ya, bukan emas Surabaya. Saya masukkan ke dalam amplop semuanya. Bentuk gelang, bentuk kalung, bentuk cincin, masukkan ke dalam semua. Saya tutup amplopnya, saya tulis persembahanku untuk pembangunan. Mulai dari situ, di kantong kolekte sering lagi menghitung seperti ini, ada dapat kalung, dapat cincin. Dan banyak yang berkorban memberi kalung. Dan pada waktu itu, semua takut memakai kalung emas. Pada waktu itu, ya sekarang silahkan pakai Bapak Ibu. Ya, itu kalau roh yang memimpin ya. Nah akhirnya ada yang tidak mau memberi kalungnya, ini kesaksian mereka ya, kesaksiannya. Dia bilang, Ibu ini sewaktu berdiri gereja, dia bilang, Ibu saya pada waktu itu sudah dijamah Roh Kudus, beri kalungmu. Saya tahan, tidak, beri, tidak. Akhirnya kalungnya hilang entah di mana. Nah pada waktu itu nggak heran, orang-orang nanti sampai begini, saya berkorban kalungku, saya mau berkorban lagi kalungku. Kalungnya nggak biasa-biasa, kalung emas dari sudi kalang. Saya bilang, sudahlah simpanlah kalungmu itu. Tante jangan halangi saya memberi. Sampai begitu kalimat. Kalau ada anak gadis memberi barangnya, barang kalung atau gelang, saya bilang, udahlah nggak usah lah biar ada perhiasanmu. Apa katanya? Jangan halangi saya memberi, tante. Dulu manggil tante sering ya. Nah jangan halangi saya memberi. Tanam emas datang Bapak Ibu. Nah maksudnya bukan jadi takut pakai emas ya. Silakan pakai Bapak Ibu. Itu pekerjaan Ton di Porbadia. Roh Kudus kalau sudah bekerja, emas berapa gram itu kadang-kadang kita buka. Masukkan kantong kolekte. Ya bukan maksudnya mau memanas-manasi, maksudnya memotivasi supaya memberi emas, bukan. Pada waktu itu sebelum ini gereja ada. Ya, jadi luar biasa, sewaktu terjadi 2 semalaman, 2 puasa dan yang lain, terjadi mujizat Tuhan yang luar biasa, dan tanah itu oleh karena anugerah dijual murah. Caranya Bapak Ambarita pindah ke Jakarta. Dia bilang, ini kan ada topik doa, Masta namanya ini yang marga Ambarita saya lupa namanya, kita sebut-sebut. Kita kelilingi tanah itu, kita kelilingi. Ini kita kelilingi doa, kita kelilingi 2 keliling, ya doa. Rupanya dijamah marga Ambarita mau pindah, buka bengkel usaha di Jakarta. Dijual dengan murah. Ada yang menawar 9 juta, sama kita kalau nggak salah 7 juta. Tanah ini dijual murah, ada yang menawar 20 juta, baru setengah orang. Si Barani ya, yang rumahnya di sini. Dia bilang, Ambarita bilang begini, kenapa itu ya? Kalau dibilang untuk Tuhan, hatiku damai sejahtera. Walaupun lebih mahal, orang lain membeli. Oh berarti didoakan saya ya, sudah pasti didoakan. Dan ini juga kita doakan, namanya si Masta Borban Junta, kepala sekolah. Dijual ini kalau nggak salah 13,5 juta. Sementara ada yang menawar 20 juta. Terjadi mujizat dan terjadilah mujizat. Dijamalah 2 orang memberi, berkorban untuk membangun. Semua berkorban pada waktu itu jemaat. Semua, ada yang petani, ada semua memberi. Ya, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan iman. 2 orang waktu itu dijamah Tuhan, orang Telkom. Yang memberi, rumahnya dijual di Jakarta, diberi 50 juta kalau nggak salah waktu itu. Dikoper duitnya, dikoper. Itulah terjadi mujizat. Dan yang satu lagi dijual tanahnya. Dan 2 orang terkumpul ditambah lagi yang lain memberi. Ya Tuhan melihat pemberian hati kita. Sebagaimana seorang janda memberi 2 peser. Ya, bukan karena besarnya, tetapi apa yang ada padanya. Diberi, terjadi mujizat Tuhan. Diresmikan oleh wakil gubernur Marga Sibarani lain waktu kalau nggak salah. Ini dulu pestanya pesta besar. Makanannya makanan dari ACC kalau nggak salah, makan jalan dulu ini. Ya, luar biasa, masuk ke TV kalau nggak salah, masuk TV dan masuk ke koran. Ini GBI Immanuel, gereja terbesar di Sumatera Utara yang lengkap dengan izin. Izinnya semua setuju. Yang muslim-muslim setuju semua ngasih tanda tangan. Inilah karena anugerah Tuhan. Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan Allah kita. Kalau Tuhan sudah menjamah,
ataupun menggerakkan seseorang untuk memberi kepada Tuhan tidak bisa ditahan Bapak Ibu. Tidak bisa ditahan. Kalau sudah Tuhan bilang beri, kita lega memberi dan tidak pernah menjadi rugi. Ya, itulah dahsyatnya Tuhan Allah kita. Itu yang kedua ya, pergumulan kita dijawab oleh Tuhan. Makanya ini gereja GBI Immanuel berdiri tidak ada bantuan dari luar. Ini swadaya jemaat semuanya ini. Jadi nggak pernah bikin teken les lah. Jadi belum pernah kami minta sama orang, tolonglah, bantulah gereja kita, bantulah gereja kita. Pernah kita coba dulu, ya coba dulu gitu ya, bikin proposal. Orang bilang begini, miskin kali Tuhan kalian. Kok miskin kali Tuhan kalian? Kita coba dulu jual sayur, jual jengkol, ya itu kita coba, nggak laku. Jual baju, kaos-kaos, ya jalan kita keliling, jual sate, bumbu sendiri saya giling itu ya. Kita titipkan sate kerang, berapa lama lah uangnya sate kerang ini, aduh Tuhan membangun ini. Saya ingat Bapak Ibu, titip di sini, titip di sini, titip di kede-kede. Tak laku Bapak Ibu, padahal enak loh bumbu kerang, sate kerang. Enggak laku, jual sayur-sayur dengan harga gunung. Kita coba keliling, tidak laku. Tetapi yang terbaik, 2 puasa, 2 semalaman, 2 berantai, 2 setiap hari. Terjadi mujizat yang luar biasa. Ya sama membangun pastori, lancar semua. Lancar-lancar, tidak berhenti di bangunannya. Enggak ada sampai berhenti. Makanya orang tetangga bilang, orang GBI Immanuel, orang-orang kaya. Orang GBI Immanuel, uangnya banyak. Amin Bapak Ibu. Semua karena anugerah Tuhan. Dan yang selanjutnya di sini, di dalam Yeremia 33 ayat 3. Coba kita lihat ya, di dalam Yeremia 33. Yeremia 33 ayat 3. Ya. Kita buka bersama-sama Bapak Ibu, kita baca bersama-sama. Yeremia 33. Ya, Yeremia 33 ayat 3 dikatakan di sini, kita baca bersama-sama 1 2 ya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Nah puji nama Tuhan, berserulah kepadaku maka aku menjawab. Sewaktu gereja ini belum berdiri, saya sudah sering saya saksikan Bapak Ibu, mungkin sudah berulang-ulang tetapi yang lain belum pernah mendengar. Sewaktu gereja ini belum berdiri, kita setia 2 puasa, 2 semalaman, 2 berantai, setiap hari doa. Sewaktu ibadah minggu sore di tempat ya bentuk rumah, terus saya waktu itu mendapat penglihatan. Saya dikarunia Tuhan, karunia mimpi. Dikasih Tuhan karunia penglihatan. Pada waktu itu, waktu penglihatan saya lihat, saya kasih tahu sama orang-orang percaya, orang-orang yang sebagai kakak rohani atau orang tua rohani kita. Saya bilang saya mendapat penglihatan seperti ini waktu lagi menyembah. Ya saya dapat, semua orang bilang begini, tidak lama lagi gereja besar akan dikasih Tuhan. Itulah penglihatan. Ya dijawab Tuhan karena kita berdoa untuk pembangunan rumah Tuhan. Tuhan yang memberi, ya diberikan Tuhan dengan tidak lama Bapak Ibu. Ini terjadi mujizat yang luar biasa. Lewat penglihatan Tuhan bisa kasih tahu, bahkan lewat mimpi. Ya saya juga dikarunia mimpi. Misalnya ada seseorang, ini contoh, cuma saya nggak bocor mulut ya. Contohnya, ini contoh ya di GBI Immanuel, dia melakukan dosa Bapak Ibu, melakukan dosa. Terus saya mimpi gini, mimpi orangnya. Ya pernah ya, saya nggak sebut, tapi nggak di sini lagi. Saya waktu lagi bermimpi, terus nggak meleset, mimpinya nggak meleset. Dia hidup di dalam dosa Bapak Ibu. Hidup di dalam dosa, di dalam lumpur dosa. Saya tes gimana caranya, saya tes dengan istrinya. Saya coba cakap-cakap minta hikmat dari Tuhan. Tidak meleset, melakukan dosa lah yang tidak dikehendaki Tuhan. Jadi kalau dikasih Tuhan kepada seseorang karunia mimpi, tetapi bukan untuk dibeberkan, tetapi untuk didoakan, dikasih Tuhan. Hidup dalam dosa atau melakukan kejahatan, dikasih tahu Tuhan. Lewat penglihatan bisa dikasih tahu Tuhan Bapak Ibu. Itulah kalau kita dekat dengan Tuhan. Dan yang selanjutnya di sini dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 13. Yohanes 14 ayat 13. Ya kita baca lagi. Yohanes 14 ayat 13. Ya, Yohanes 14 ayat 13. Kita baca bersama-sama.
Yohanes 14 ayat 13. 1, 2, ya. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ya, sekali lagi, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Bapak Ibu, sebenarnya pegawai negeri sudah 2 kali saya tinggalkan Bapak Ibu. Di Bandung, saya dulu merantau di Bandung, guru SD. Tapi karena menikah ke Medan, saya bilang sama Inang, waktu itu bulan 10, saya penempatan di Bandung, terus dekat IPB, Institut Pertanian Bogor. Jadi saya menikah. Terus saya bilang sama Inang, biar saya kembali ke Jakarta, ke Bandung. Tapi Inang bilang, gak usah lah, di sini aja lah melamar kembali pegawai negeri. Itu saya tinggalkan, pertama. Itu guru SD. Akhirnya kedua, saya kuliah lagi. Ya, kuliah untuk mengambil guru SMP. Nah, saya coba 2 kali melamar waktu itu. Tentunya kuliah. Waktu kuliah juga tes, ya, 600 orang, diambil 200 orang. Saya lulus dengan nilai ranking 26. Yang enggak ranking 2, enggak ranking 3, tapi ranking 26 waktu itu, ya. Namanya udah inong-inong, ya, udah emak-emak. Dan waktu tes melamar pegawai negeri, ini orang muda, ya. Masa depan kita tentunya bukan karena di pegawai negerinya. Tetapi apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita tekuni, kita berdoa, ya, sesuai panggilan. Nah, itu juga, ya, berkenan di hadapan Tuhan. Selama tidak bertentangan firman. Waktu itu kami tes kira-kira 4.000 orang di teladan, di tribun tertutup. Ya, ini soal doa dijawab Tuhan. Dan gak mungkin, saya baru melahirkan waktu itu, ya masih minum ASI, siapa Feni, ya. Jadi saya berdoa, saya ambil waktu itu doa, saya bilang sama Tuhan, ya, khususnya orang muda, ya. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya pegawai negeri, biarlah namamu dipermuliakan. Kalau memang Tuhan tidak izinkan saya pegawai negeri, biarlah nama Tuhan juga dipermuliakan. Saya tetap bersyukur. Nah, pada waktu itu buku-buku saya sudah tidak ada lagi, namanya sudah berumah tangga lebih kurang 3 tahun. Jadi buku-buku namanya buku-buku SMA, saya dulu SPG. Udah nggak ada lagi, saya pinjam buku tetangga. Ya, tetangga Sinebaho, saya pinjam semua bukunya, pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika dan yang lain-lain, ya. Saya pinjam dan saya serius belajar sambil berdoa. Dan saya waktu itu paling suka pelajaran PMP tentang pasal-pasal. Pasal 1 masih bisa agak encer itu otak saya dulu. Pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 28 itu agak encer. Itu yang banyak saya pelajari. Nah, sewaktu ujian di tribun tertutup di teladan 4.000 orang yang diambil hanya entah 200 orang gitulah. Saya udah lupa, ya, tapi sedikit diambil. Hanya 200 orang. Saya belajar dan berdoa. Saya bilang kalau Tuhan izinkan saya lulus, biarlah lulus oleh karena anugerah. Dan tidak memakai HKP, ya, lalit sen, enggokeri, ya, nggak pakai sen. Jadi asli murni karena memang betul-betul pimpinan Tuhan. Nah, sewaktu ujian, saya lihat ujiannya jadi ligat. Mana yang gampang dijawab, tandai saja. Titik. Ada kode-kodenya, ya, yang bisa kita jawab. Jangan lama-lama membaca satu soal. Tanda titik aja, misalnya A, B, C, D. A, 2-nya. C, yang udah pasti-pasti. C, yang ragu-ragu 2 bikin 2 titik. Oh, jadi cepat berjalan karena waktu sangat singkat 100 soal. Akhirnya yang gak bisa dijawab, saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Rupanya ujiannya Bapak Ibu, itulah kalau sudah Tuhan izinkan. Banyak keluar soal-soal PMP, soal-soal pasal-pasal. Pasal 29, pasal 28, ayat 2. Oh, enak maknyus. Bisa saya jawab Bapak Ibu. Oleh karena anugerah. Akhirnya 3 bulan kemudian saya lihat lulus pegawai negeri. 3 bulan kemudian diterima pegawai negeri. Itulah sejarahnya saya pegawai negeri Bapak Ibu. Haleluya. Nah, orang-orang muda, ya, kalau mau tes apapun namanya, belajar. Gak mungkin bim salah bim, pas salom pas. Ya, mentebak-tebak diisi, mentebak-tebak A, B, C. Bukan begitu. Bukan begitu anak Tuhan. Tetapi belajar, baca banyak buku-buku. Banyak buku-buku belajar. Nanti cara Tuhan mungkin mana yang lebih banyak kita pelajari, itu keluar. Ya, enaklah nilainya. Nilainya bagus, masuk
pegawai negeri dan walaupun ya, tentang jawaban doa. Nah, yang selanjutnya di sini yang ketiga, akan menyertai. Ya, yang ketiga ya. Ini, Tuhan akan menyertai. Yesaya tadi di dalam Mazmur 91 ayat 15b, biar saya baca. 15b, Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Di nama Tuhan. Yang ketiga, Tuhan akan menyertai. Dimanapun kita berada, Tuhan menyertai kita. Mungkin menyeberang laut ataupun kita di naik pesawat, saya percaya Tuhan menyertai kita. Di dalam Yesaya 41 ayat 10 kita baca bersama. Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 40. Kita baca bersama-sama 1 2 ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jangan takut, jangan khawatir tentang apapun juga. Tetapi Tuhan berfirman, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji nama Tuhan. Kesaksian saya pribadi banyak. Ya, penyertaan Tuhan luar biasa. Banyak, terlalu banyak penyertaan Tuhan ya. Tetap dalam perlindungan Tuhan. Dan yang keempat, panjang umur dan kepuasan. Mazmur 91 tadi ayat 16a. Biar saya baca sendiri. Mazmur 91 ayat 16a. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sekarang bagian 16a-nya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Ya, di sini luar biasa, panjang umur kita akan dikenyangkan, dan arti dikenyangkan berarti ada kepuasan. Ya, panjang umur dan sehat. Ya, termasuk Ibu Vera Tobing yang menjadi pergumulan kita, maksudnya doa kita ya, umur 80. Ya 80, Ibu Vera Tobing coba paling depan ya. Sehat, tambah cantik ya. Itulah perlindungan Tuhan. Ada firman Tuhan berkata, makin tua makin segar. Gitu ya, makin segar, makin berbuah. Itu ada ayatnya di dalam kitab Mazmur. Jadi makin cantik mejile, ya mejile. Ya, makin cantik, makin bagak bahasa Batak ya. Luar biasa, umur panjang diberikan Tuhan dan sehat. Nah, itulah menjadi doa kita. Kalau saya baca semalam di WA dibuat oleh hambanya Bapak Yaps, dibuat kita tolak mati muda. Ada ya semalam ya di grup ya. Karena dia bermimpi, ada katanya yang meninggal. Entah siapa yang meninggal, nggak disebutnya semalam waktu kami dua puasa. Dia bilang, biar kita tolak mati muda ya. Biar semuanya kita di sini, jemaat Tuhan di GBI Emmanuel tetap dalam perlindungan Tuhan. Makanya setiap hari Bapak Ibu ya, paling sedikit ya kami berdoa sebagai gembala dan Ibu gembala. Itulah tugas kami ya. Kami sudah tinggal ke pegawai negeri, jadi nggak boleh main-main dalam doa. Ya, saya nggak berani main-main Bapak Ibu soal doa. Dan disebut satu-satu. Itulah enaknya kalau jemaat masih seperti ini, bisa disebut-sebut loh ya. Hamba Tuhan, sebutkan satu-satu keluarganya. Masih hafal lah 3 orang anaknya, Tuhan engkau berkati, tetap dalam perlindunganmu, berkati usaha pekerjaan. Jemaat masih bisa hafal ya. Keluarga Ibu Lucy, udah masuk daftar doa. Keluarga Indah ya, nggak datang saya lihat, oh datang ya. Ya, keluarga Indah, keluarga semuanya Agustorus, disebut satu-satu. Karena apa? Memang bisa dihafal ya, dan bisa wajahnya
lewat. Ya setiap kita doa keluarga ini Tuhan, keluarga ini biarlah diberkati oleh Tuhan. Apapun masalah, ya pergumulan hamba Tuhan, apapun masalah pergumulan jemaat Tuhan, Tuhan tahu, Tuhan tolong, Tuhan berkati, tetap dalam perlindungan Tuhan. Tuhan gembala yang baik melindungi, menjagai semua hamba-hamba Tuhan di GB Manuel, Jalan Sunggal 2 nomor 241. Saya percaya Tuhan yang mendengar dan Tuhan yang menjawab. Itu paling sedikit 2 kali Bapak Ibu. 2 pagi, tengah 5, kadang-kadang jam 3 pagi, kadang-kadang jam 2 pagi. Disebut satu-satu nama kita Bapak Ibu. Ya, disebut karena memang bisa hafal. Saya aja bisa hafal kok. Keluarga Libertina, keluarga Gustorus, keluarga Mama Bistok, keluarga ini disebut satu-satu. Karena masih bisa disebut semuanya. Ini tetap dalam perlindungan Tuhan. Dan Tuhan berikan panjang umur dan diberi kepuasan. Kepuasan itu bukan karena gila-gila apa maksudnya kekayaan ya. Kita bersyukur ada kepuasan. Kepuasan seberapa Tuhan percayakan, harta seberapa Tuhan percayakan kepada kita semua. Kita mengucap syukur dan berterima kasih. Kalau ayat Alkitab berkata cukup makan, cukup minum, cukup pakai, cukuplah. Kalau Tuhan tambahkan bonus, terpujilah nama Tuhan. Jadi kalau dikatakan di dalam Amsal 3 ayat 16, umur panjang di tangan kanan, kekayaan di tangan kiri. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Ada Inang nama tua ya, Inang di sini ikut. Saya bilang, aduh Inang, panjang umur Inangnya, sehat-sehat. Iya sehat-sehat. Ya kita ucapkan, aku sehat, aku kuat, aku tegar. Sakit penyakit, aku tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur Bapak Ibu ya, sampai hari ini saya sehat. Semua karena anugerah Tuhan. Sewaktu pegawai negeri banyak kali penyakitku Bapak Ibu. Penyakit darah rendah lah, penyakit inilah, penyakit itulah. Mulai berhenti pegawai negeri, tinggal tolak aja. Tanpa berobat bisa. Ya bukan dilarang berobat, bukan ya. Tapi saya bilang, saya ucapkan, Tuhan aku sehat. Saya bilang untuk melayani Tuhan. Tadi pagi saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku sehat. Pakai mau meriang-meriang gitu ya. Mungkin karena cuaca panas. Ini mau melayani. Aku sehat, aku kuat, aku tegar, aku semangat untuk melayani Tuhan. Aku sehat, aku kuat untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Diberi kesehatan, dites darah, semua normal, gula, ya gulanya normal, apalagi kolesterol normal, asam urat normal. Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan Allah kita ya. Mari Bapak Ibu, saya himbau sekali lagi Bapak Ibu ya. Penyakit datang karena pola pikiran banyak. Ya, pola pikiran, pola hidup, pola makan. Mari Bapak Ibu jangan terlalu banyak makan daging, nanti naik tensi. Makan lemak-lemak, dijaga ya. Mari pola makan kita, minum kita banyak minum air putih sekarang ini ya. Suhu kalau nggak salah 36 derajat Celcius. Mari banyak minum, kecuali puasa ya. Nah banyak minum, jaga pola makan, jangan dimakani semua ya. Maaf Bapak Ibu, saya berani berkata, jangan terlalu rakus ya. Masuk semua, masuk. Semua makanan masuk ya, kita pilah-pilah lah ya. Makanan-makanan per saset itu jangan, per kaleng-kaleng, pokoknya yang alami lah ya, mecin-mecin semua dan yang lain-lain supaya tubuh kita sehat. Makanya penyakit datang sekali lagi saya katakan pertama karena pola pikir ya, pikiran negatif, pikiran susah, pikiran khawatir itu udah pasti. Dari pola pikir, pola makan, pola hidup. Makanya ambil olahraga. Wah kok jadi lari ke olahraga ini ya. Saya berenang 2 kali seminggu Bapak Ibu. Saya ambil berenang. Dan ya semuanya saya bilang sama Tuhan. Supaya tubuhku sehat untuk memuliakan Tuhan. Yang terakhir Tuhan memberi jaminan keselamatan. Ya, Tuhan memberikan jaminan keselamatan di dalam ayat 91 tadi ayat bagian 16b biar saya baca. Dikatakan di sini. Kepadanya dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kalau dikatakan di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12,
Keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kita berikan dulu kemuliaan kepada Tuhan Allah kita yang luar biasa. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau temanya tadi, ketika hatiku melekat kepada Tuhan. Melekat. Kemanapun kita pergi, melekat. Mau ke kamar mandi, mau kemana, bekerja, di jalan, kemanapun hati kita melekat. Tuhan di dalam aku di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Saya undang semua tim pemuji, penyembah, ya kita maju ke depan. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Hatiku ya dekat dengan Tuhan, hatiku tenang, berada dekatmu, haleluya. Haleluya, kita membawa persembahan kita. Kami diberkati, kami dilimpahi oleh kebaikan Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna. Sama-sama kita bangkitkan diri Bapak Ibu. Haleluya. Nyanyian kemenangan, aku diberkati, kasih setiamu nyata bagi setiap kami. Sama-sama katakan kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Dengan iman katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Amin, amin. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kami diberkati ya Tuhan, hari Senin sampai hari Minggu, bahkan sampai memutih rambut kami, Engkau memberkati kami. Haleluya. Kami hidup dengan iman, kami disembuhkan, kami dipulihkan. Haleluya. Sama-sama, sebab Allah sanggup, katakan sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Mana tangannya Bapak Ibu, katakan sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yang termuda sampai yang tertua katakan, aku diberkati, aku dilimpahi. Amin. Untuk menyediakan, aku diberkati, aku diberkati, aku dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Atas sempurna anugerah Tuhan bagi aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna
kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Kita tetap berdiri, kita akhiri ibadah kita. Haleluya, haleluya. Sebentar Tuhan, kami akan terima berkat dari Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Terpujilah nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Haleluya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela, percayalah, percayalah Tuhan yang bela, percayalah Tuhan yang bela. Yuk kita berdoa. Makasih ya.